Welcome to Kid Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, selamat pagi. Welcome to Kid Venture. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk datang ke sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian Give Me Oil. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, give me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me praising. Give me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me love in my heart, give me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, give me serving. Give me serving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Hidup ini adalah kesempatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ada baiknya kita melakukannya dengan benar-benar memuji dan memuliakan Tuhan. Kita naikkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
adik-adik, kita bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami mau benar-benar diajar oleh firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 dan pasal 10 ayat 1 sampai 13 dan juga di dalam Yakobus 1 ayat 5. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini itu menceritakan tentang setelah Raja Daud meninggal dan dikuburkan, Raja Salomo itu merupakan anak dari Raja Daud, itu menjadi raja berikutnya. Dia memang masih muda dan kerajaannya itu sangat besar. Dan ini akan menjadi pekerjaan yang sulit bagi Salomo. Tapi adik-adik, Allah tahu bahwa Salomo itu sangat mengasihi Allah dan menaati perintah Allah. Maka dari itu, pada suatu malam Allah berbicara kepada Salomo di dalam mimpi. Di dalam mimpi itu Allah berkata, "Mintalah kepadaku apa saja yang engkau inginkan untuk kuberikan kepadamu." Nah, adik-adik, jika adik-adik diberikan tawaran seperti ini dari Tuhan, kira-kira apa yang akan adik-adik minta? Apa? Nah, adik-adik tahu nggak? Di sini pastinya Salomo itu sangat terkejut ketika mendapatkan tawaran ini. Maka hal pertama yang dia katakan adalah, "Engkau telah sangat baik kepada ayahku Daud, dan sekarang Allah, engkau juga sangat baik kepadaku." Mungkin waktu itu Salomo berpikir, harusnya aku meminta perak, emas, permata yang berkilauan. Atau aku meminta umur yang sangat panjang supaya aku dapat hidup sampai aku tua. Atau haruskah aku meminta agar aku menjadi terkenal dan hebat supaya seluruh dunia membicarakan tentang aku. Tapi adik-adik, Salomo tidak memilih semuanya itu. Kata Salomo, "Tuhan, ketika aku memikirkan tugasku sebagai raja, aku merasa tidak berdaya seperti seorang anak kecil. Aku tidak tahu bagaimana aku dapat bertindak dengan benar. Tolong berikan kepadaku hikmat untuk memerintah umat-Mu. Aku tidak dapat mengambil keputusan yang baik tanpa pertolongan-Mu. Tetapi Tuhan, dengan pertolongan-Mu, aku tahu dan aku dapat menjadi seorang raja yang bijaksana." Nah, adik-adik, Allah berkenan dengan jawaban Raja Salomo. Kata Allah, "Salomo, karena engkau telah memilih untuk menjadi bijaksana dan tidak meminta emas, permata, dan kemuliaan, aku akan memberkatimu dengan hikmat yang besar. Engkau akan mengetahui apa yang benar dan engkau akan melakukannya." Adik-adik, Allah tidak hanya memberikan hikmat kepada Salomo, tetapi karena Allah berkenan kepada Salomo, Allah juga memberikan Salomo kekayaan dan kemasyhuran. Semua orang mendengar tentang Salomo dan menganggapnya hebat. Nah, adik-adik, tepat seperti yang dijanjikan oleh Allah di dalam mimpinya Salomo. Dia menjadikan Salomo itu menjadi orang yang bijaksana. Banyak orang yang datang kepada Salomo untuk menceritakan permasalahan mereka. Bahkan sang raja, yaitu Raja Salomo, membantu mereka untuk memikirkan tindakan yang benar dan harus dilakukan. Salomo adalah pemimpin yang hebat. Dia membangun bait Allah yang indah untuk berdoa dan beribadah. Dan dia menjadi sangat kaya dan terkenal, adik-adik. Dan Salomo tidak lupa bahwa hikmat, kekayaan, dan kemasyhuran itu adalah pemberian dari Allah. Nah, adik-adik, pada suatu hari Salomo menerima seorang tamu yang sangat istimewa. Siapa itu ya? Tamu istimewanya adalah Ratu Sheba.
Ratu Sheba ini datang untuk mengunjungi Salomo. Dia sudah menempuh perjalanan beratus-ratus mil dengan mengendarai unta untuk datang menemui sang raja. Adik-adik, tahu nggak? Ratu Sheba itu juga adalah orang yang sangat kaya. Dan dia membawa banyak hadiah untuk Salomo. Ada emas, rempah-rempah, dan juga batu mulia. Adik-adik, di sini Ratu Sheba itu sudah mendengar betapa bijaksananya Salomo. Maka dari itu dia mengajukan beberapa pertanyaan yang sulit kepada Salomo. Sang raja memberikan jawaban yang baik untuk semua pertanyaan yang diberikan oleh sang ratu. Tidak ada yang terlalu sulit untuk dijelaskan oleh Salomo. Oleh karena itu adik-adik, sang ratu, Ratu Sheba itu sangat takjub akan hikmat dari Salomo. Dia mengagumi istana Salomo yang sangat indah dan semua orang yang berpakaian bagus yang membantu Raja Salomo pada saat itu. Di situ Ratu Sheba juga menikmati makanan yang sangat lezat yang disajikan di meja raja. Segala sesuatu yang telah kudengar tentangmu itu benar. Dan kini aku telah melihat dengan mataku sendiri bahwa engkau sangat bijaksana dan kaya. Nah, lalu adik-adik, sang ratu mengatakan hal lain yang sangat indah. Dengar ya adik-adik, ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 9. Bunyinya, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Nah adik-adik, di sini sang ratu itu menyadari bahwa Salomo itu adalah raja yang sangat baik. Dan bahwa Allah telah memberikan dia hikmat untuk mengetahui dan melakukan apa yang benar bagi bangsa Israel. Adik-adik, ketika tiba waktunya Ratu Sheba untuk pulang, Salomo memberikan kepada Ratu Sheba itu banyak hadiah. Senang ya kalau dikasih hadiah. Dan dia kembali ke negerinya dengan hati yang gembira. Dan dia telah mengunjungi Salomo, raja yang paling bijaksana dan paling kaya di dunia. Adik-adik, Salomo itu memang memiliki hikmat yang luar biasa. Tetapi Salomo bukannya tidak berdosa. Salomo juga orang berdosa, pernah mengalami kegagalan dan keberdosaan seperti kita juga. Itulah sebabnya kita harus memiliki seorang yang lebih bijaksana daripada Salomo untuk menjadi juru selamat kita. Seorang yang tidak pernah berdosa. Siapa itu adik-adik? Yesus, betul. Apa yang tidak ada pada diri Salomo, itu ada pada diri Yesus. Dan di dalam Matius 12 ayat 42, Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Yesus berkata, sesungguhnya yang ada di sini itu lebih daripada Salomo. Adik-adik, Salomo memiliki hikmat yang besar, tetapi Salomo tidak memiliki kemampuan untuk selalu melakukan apa yang benar. Hal ini hanya mungkin terjadi ketika Kristus itu memberikan hikmat kepada kita untuk mengetahui kehendaknya dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kehendak Allah. Memory verse. Nah adik-adik, minggu ini ayat hafalan terambil di dalam Mazmur 23 ayat 1-3a. Kita baca secara bersama-sama ya. Mazmur 23 ayat 1-3a. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 1-3a. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Mazmur 23 ayat 1 sampai 3a. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3a. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Oke adik-adik, sampai sini pembahasan firman Tuhan hari ini. Ayo kita sama-sama mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa, kakak akan pimpin di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada setiap kami. Ajarkan kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang mau menaati perintah Allah dan melakukan apa yang benar di dalam hidup kami. Kami memang masih kecil ya Tuhan, tetapi kami mau dituntun untuk melakukan firman Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, saya tidak bijaksana seperti Salomo. Bagaimana caranya saya bisa mengetahui dan melakukan apa yang benar? Adik-adik, di dalam Amsal pasal 2 ayat ke-6 berkata bahwa Allah adalah sumber hikmat, sebab ialah yang memberikan hikmat kepada kita, kepandaian juga dan pengetahuan juga. Kita bisa menjadi orang yang berhikmat ketika kita dekat dengan Tuhan. Caranya adalah dengan membaca firman Tuhan, yaitu Alkitab kita. Alkitab kita penuh dengan banyak hikmat Allah yang dapat menuntun kita untuk hidup benar. Ketika kita membacanya dan mencoba untuk melakukannya, kita akan belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Selain kita membaca Alkitab adik-adik, kita bisa meminta Tuhan untuk memimpin kita melakukan apa yang benar melalui doa. Tuhan akan menjawab doa kita dan akan memimpin kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Dalam Yeremia pasal 33 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Terakhir adik-adik, jangan lupa sebagai anak Tuhan, kita juga punya orang-orang percaya yang sudah lebih dulu belajar dan kita bisa bertanya kepada mereka. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata, "Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membantulah kamu seperti yang memang kamu lakukan." Jadi, kita bisa bertanya kepada orang tua kita, atau guru sekolah minggu kita, atau pendeta kita, agar kita bisa memastikan bahwa kita sedang melakukan apa yang benar. Selamat berusaha hidup benar dan menjadi berkat adik-adik. Tuhan beserta kalian selalu. Song of the month. Yay! When you least expect it, God will get the glory. We'll shine in
It's time so we can shine. The star in the night. Everybody shine, make the whole world bright. It's time to shine, let everybody see a brand new you, a brand new me. It's time to shine. Our good is for God's glory. God's glory is for our good. Our good is for God's glory. God's glory is for our good. There will come a day when we won't need the sun. God will be our light. He is the only one who makes us shine. The star in the night. Everybody shine, make the whole world bright. It's time to shine, let everybody see a brand new you, a brand new me. It's time to shine. It's time to shine. It's time to shine. It's time to shine. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.